Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Heriana dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Kali ini saya ingin membahas tentang pengertian, contoh, dan cara pemanfaatan dari sumber belajar. Berikut penjelasannya. Sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Untuk memperoleh informasi agar belajar terasa lebih mudah, maka diperlukan sumber berikut. Berikut adalah penjelasan seputar sumber belajar serta jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Menurut Nana Sujana dan Ahmad R., sumber belajar itu adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Menurut Wina Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Maka, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar untuk memperoleh informasi dan pengalaman, sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar, tempat tinggal peserta didik, atau sengaja dibuat sebagai sumber belajar. Yang berasal dari lingkungan langsung, misalnya manusia, gunung, laut, candi, hutan, dan sebagainya. Sedangkan yang sengaja dibuat sebagai sumber belajar adalah buku, video, diorama, museum, laboratorium, dan sebagainya. Jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan atau message, adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan orang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolahan, dan penyaji pesan. Contohnya guru, dosen, tutor, pustakawan, laboran, dan lain-lain. Bahan adalah merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Yang keempat yaitu alat, adalah perangkat keras, hardware, yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Yang kelima yaitu teknik, adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang yang menyimpan pesan. Selanjutnya yaitu lingkungan atau yang terakhir. Contohnya gedung, sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. Lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Saya akan menjelaskan cara pemanfaatan bahan sebagai sumber belajar, karena sebelumnya saya memilih bahan. Bahan adalah merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Contohnya buku, teks, modul transparansi OHT, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, program instruction, dan lain-lain. Contohnya internet sebagai sumber belajar. Dengan adanya internet di dunia menjadi terasa tanpa batas ruang dan waktu. Dengan adanya internet, segala bentuk informasi menjadi semakin terbuka. Apa yang baru saja terjadi di berbagai belahan dunia dapat diketahui dengan cepat di belahan dunia yang lain. Sejalan dengan perkembangan internet, telah banyak aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet seperti e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, dan lain-lain.
Salah satu aktivitas yang berkaitan dengan proses pembelajaran adalah e-learning. E-learning adalah wujud penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya e-learning. Merupakan usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Sementara itu, mahasiswa juga dapat menggunakan internet untuk belajar sendiri secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan belajar berinteraksi dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. Nah, bahan itu terdapat dari alat yang dijadikan sumber belajar. Sumber belajar yang kita peroleh juga dapat berupa film, majalah, buku, teks, video, tab, OHP, TV, radio, dan lain-lain. Misalnya saja dalam belajar biologi, di mana siswa dituntut untuk mengetahui masa pertumbuhan pada makhluk hidup. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk mengamati, bahkan melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan pada satu jenis tumbuhan. Dalam hal ini, kita bisa membuat media audio visual dalam bentuk video yang bisa disalurkan melalui TV. Radio juga merupakan sumber belajar berupa audio, dan manfaat radio dapat mengembangkan daya imajinasi anak, memusatkan perhatian anak pada kata-kata yang digunakan, dan diharganya yang relatif murah. Nah, dalam alat yang menjadi sumber belajar, di dalam alat tersebut itu akan terdapat pesan-pesan yang merupakan bahan untuk memanfaatkan sumber belajar. Jadi, pemanfaatan bahan sebagai sumber belajar itu terletak di dalam sebuah alat yang disampaikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.